Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, SRKI NPM 922114071330019. Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS, analisis dan kelayakan pengembangan usaha pertanian. Antara harga pokok produksi dan harga eceran tertinggi. Bagaimana kebijakan penentuan harga pokok produksi dan harga eceran tertinggi dapat mempengaruhi pendapatan petani. Harga pokok produksi dan harga eceran tertinggi memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keseimbangan antara keuntungan produsen dalam hal ini petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Harga eceran tertinggi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan suatu produk, termaksud biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, dan lainnya. Sementara itu, harga eceran tertinggi adalah batas maksimum harga jual suatu komoditas dan tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Ketika harga pokok produksi ditetapkan terlalu rendah dan tidak mempertimbangkan harga eceran tertinggi secara memadai, petani bisa mengalami kerugian karena harga jual yang tidak menutupi biaya produksi. Sebaliknya, bila harga produksi naik akibat inflasi atau peningkatannya biaya input dan harga eceran tertinggi tidak disesuaikan, maka keuntungan petani yang menyempit dan berdampak pada penurunan pendapatan kesejahteraan mereka. Contoh nyata dari hubungan ini dapat dilihat pada kasus gabah dan beras di Indonesia pada tahun 2021. Banyak petani mengeluhkan rendahnya harga gabah di tingkat petani dibandingkan harga pokok petani yang telah ditetapkan. Harga pokok gabah kering panen ditetapkan sebesar 4.200 per kilogram. Namun harga di lapangan seringkali hanya sekitar 3.800 sampai 4.000 per kilogram. Karena kebijakan berasnya membatasi harga jual di pasar, hal ini menyebabkan petani tidak memperoleh keuntungan yang layak, bahkan merugi. Akibatnya, kesejahteraan petani terganggu dan sebagian dari mereka terpaksa menjual lahannya atau beralih pada komoditas lain. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup untuk melindungi petani dari risiko fluktuasi harga pasar? Dengan argumentasi dan fakta di tingkat petani, kebijakan pemerintah dalam melindungi petani dari fluktuasi harga pasar masih menghadapi berbagai tantangan. Serikat Pertanian di Indonesia atau SPI menyoroti bahwa kebijakan impor pangan yang masif sepanjang 2024 termasuk rencana impor hingga 5 juta ton beras dan telah merugikan petani lokal dengan menekankan harga hasil panen mereka. Peran subsidi pertanian dan program bantuan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Subsidi pertanian dan program bantuan lainnya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam menghadapi tantangan seperti biaya produksi yang sangat tinggi, akses terbatas terhadap sarana produksi, dan fluktuasi harga pasar. Subsidi pupuk misalnya membantu meringankan biaya produksi, meskipun masih sering terkendala dalam distribusi dan ketersediaan di lapangan. Selain itu, program bantuan seperti kredit usaha rakyat pertanian memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan bunga rendah bagi petani kecil untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah juga menjalankan program asuransi usaha tani untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim atau serangan hama. Meskipun program ini cukup membantu pelaksanaannya, di tingkat akar rumput seringkali kurang optimal karena minimnya pendampingan, birokrasi yang rumit, serta kurangnya sosialisasi. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem distribusi subsidi dan bantuan serta peningkatan kapasitas petani agar program-program tersebut benar-benar berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Itulah hasil dari pembahasan saya mengenai tugas analisis kelayakan dan pengembangan usaha pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.